Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Edi Sujatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Bapak, ini kami sedang dalam rangka membuat sejarah Jepara, legacy untuk Jepara. Ini tentunya banyak sekali yang Bapak Edi Sujatmiko ketahui tentang warisan-warisan para tokoh sejak zaman Bapak menjabat di kepemerintahan di Jepara ini. Dan kami melihat Bapak ini memang tokoh yang tergolong paling lama di sini ya Pak, di kepemerintahan Jepara. Selaku Setda Kabupaten Jepara ini tentunya Bapak begitu sangat mengetahui atau bahkan banyak yang sudah Bapak torehkan untuk Jepara. Loyalitas yang tinggi dari Bapak untuk Jepara tentunya kami juga sudah menyaksikan dan membuktikannya sendiri. Tetapi berkenan kiranya Bapak untuk menyampaikan kepada kita semua agar sejarah Jepara, legacy untuk Jepara ini tetap kita uri-uri Bapak seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada warga masyarakat Jepara seluruhnya, saat ini kami bersama Mbak Dinda untuk mencoba bercerita ya tentang masalah apa yang kami lakukan. Tadi saya katakan saya orang yang paling lama, enggak lah. Saya ini usia saya sekarang 54, yang insya Allah saya mengabdi selama menjadi pegawai itu sudah 34 tahun. Cukup lama ya, Bapak. 34 tahun karena saya lepas sekolah SMA itu langsung pendidikan tugas belajar. Dan itu mulai diangkat pegawai dan saya masuk di Jepara ini saya diangkat pegawai tahun 88. Dan saya masuk Jepara yaitu tahun 91 saya masuk. Baik Mbak, bahwa sejak saya masuk di pemerintahan ini memang banyak hal yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh. Saya termasuk Pak Bupati Jepara, malah saya mulai bekerja itu kepemimpinan yaitu Pak Isom Prastio. Yang waktu itu menjabat, saya masuk itu adalah sudah menjabat yang kedua yaitu. Kedua, dan Pak Isom memang dulu ya memang pejabat yang dulu kan masih dalam pengertian masih zaman Orde Baru. Ya banyak-banyak hal yang mungkin diciptakan oleh beliau seperti riap-riap yaitu beberapa ornamen, misalkan contoh pembuatan yaitu pot bunga yang di Cokro Aminoto, kemudian perbaikan termasuk patung Tugu Pancasila. Nah itulah yang dilakukan pada waktu itu, monumen-monumen dan pada waktu itu belum ada semacam lomba adipura, belum ada, sehingga beliaunya juga berkeliling setiap malam, juga berkeliling dan memperhatikan yaitu tata kota. Beliau juga termasuk orang yang punya seni untuk tata kota. Waktu itu kenapa saya bisa mengatakan Pak Isom untuk keliling dan memperhatikan tata kota, taman-taman? Karena saya sebagai ajudan. Dulu ajudan bupati. Ajudannya Bapak Isom waktu Pak Isom, saya ajudan. Dan saya itu ajudan kadang entah itu karena beliau tak apa, tapi mungkin karena menghargai saya supaya mungkin saya tidak terkesan sebagai YMT yang membawakan tas. Tapi kadang saya tuh diajak untuk berbicara dan dimintai yaitu urun rembuk. Contoh misalkan pembuatan pot di Jalan Cokro Aminoto. Itu pot itu kan ada 3 ya, seperti juara itu tidak hanya pot biasa, itu pot 3 itu kotak ada yang atas kemudian bawah itu. Dulu saya tanya, apik iku loro apa siji apa telu? Iya. Saya 3 bagus Pak. Nah, itu komunikasi pimpinan dengan bawahan. Saya akhirnya bisa merasakan inilah terhadap yaitu jeragan saya, bos saya, big boss bupati terhadap saya hanya ajudan tapi diberdayakan. Jadi dihargai bahwa omongan saya mungkin dalam bahasa ora dindel ya ora apa-apa tapi dimintai peran serta. Jadi paling enggak kan menimbulkan kebanggaan saya. Wih, aku melu urun rembuk kae kan gitu. Itu yang mungkin saya petik dan saya setelah itu mengalami kepemimpinan pemimpin yaitu Pak Bambang Purwadi. Pak Bambang Purwadi saya waktu itu masih staf di pemerintahan waktu itu. Terus saya sudah habis sekolah dari Undip pemerintahan, kemudian Pak Bambang Purwadi akhirnya yang kedua kan meninggal itu. Kemudian diganti Pak Nanto. Pak Nanto waktu itu ya ada torehan-torehan termasuk patung Duren Ngabul. Nah, patung Duren, pasar Duren. Itu peninggalan Bapak Nanto. Nah, itu kan saya melihat itu patung Duren, itu juga
Itu peninggalan Pak Narto. Ketika itu kan beliaunya memang sangat keras dan disiplin ya, sehingga pada waktu Seda dan Pak Bambang waktu itu akhirnya terciptalah pasar Duren Ngabul itu. Dan itu kelihatannya memang nyamanya antara Pak Narto dengan Pak Indro. Iya. Nah, kemudian setelah Pak Narto kan kemudian Pak Indro Martoyo, sehingga sudah mulai muncul yaitu seperti patung Adipura. Itu kan mulai muncul patung Adipura. Kalau patung Kartini sudah ada ya. Iya. Patung Adipura. Kemudian alhamdulillah kita mendapatkan Adipura mulai tahun 2010 kalau nggak salah. Ketika itu saya menjabat, yaitu saya kepala bagian pembangunan. Jadi saya pertama itu mengabdi, saya itu dari pemerintah, kemudian Sekcam Kota, kemudian camat di Kalinyamatan, kemudian pindah ke Camat Bangsri, Camat Kota, dan Camat Kota saya waktu itu camat itu naiknya ke Kabak, itu suatu yang luar biasa lah itu. Prestasi luar biasa. Di Camat Kota itu saya kebetulan yaitu ditunjuk menjadi manajer Persijap dulu senior. Iya. Camat Kota tahun 2004 kalau saya. Saya Kabak Pembangunan, terus itu mulai ada namanya penilaian Adipura. Waktu itu saya juga bingung, apa sih gitu ini, jadi ribut itu. Jadi saya sudah terbiasa waktu camat itu ya, kita itu saya woro-woro itu biasa. Waktu dari camat kota itu kan itu sering kita pakai mobil yang tidak ada speakernya tuh kita pasang, pakai speaker kita taleni kayak duduk jamu mider ke kota. Iya. Untuk membudayakan Adipura, ayo monggo Bapak Ibu, kita sapu bersih halamannya. Kalau ada material itu kita ngoceh lah, ngoceh pokoknya masyarakat diingatkan. Memang harus seperti itu. Camat juga dulu gitu saya keliling itu. Di itu alhamdulillah kita dapat Adipura sampai itu prestasi pertama ya Pak? Adipura? Ya pertama, ya saya itu waktu pertama. Dan itu juga jadi saya ngurusi itu. Mulai camat, mulai ada geliat itu, kemudian dulu Adipura yang pertama dapat kan kelihatannya Temanggung atau mana ya. Jepara itu kan hanya dulu belum dapat. Akhirnya kita dapat itu, wah itu kota bersih ya. Ternyata di Temanggung bersih, bangga. Saya waktu Kabak, akhirnya kita bisa mencoba terus. Saya ngurus itu, memang leading sektornya di pembangunan dulu itu. Saya ngurus itu lama. Waktu itu di situ kan saya 3 tahun. Kemudian saya di Disindak. Dinas Indak dari Kabak Pembangunan 3 tahun, saya kemudian pindah ke Dinas Indak. Dinas Indak itu sudah, ya itu saya 3 tahun di situ lah, itulah ngurusi Adipura tapi subbagian. Kalau dulu kan dari sekretariat. Nah, saya lakukan juga Mbak itu, misalkan kita pagi saya dulu senangnya kan jalan atau nyepeda itu. Jadi sambil monitoring itu untuk penyapu jalan itu kan sering ya. Misalkan disapu, kemudian nanti dikelumpukin yang inlay trotoar tempat untuk pembuangan air itu ya. Kadang ditumpuk di situ, bisa tak foto. Terus nanti ketika waktu itu Pak Indro kan saya sebagai sekretariat Adipura, saya tampilkan ketika paparan. Saya tinggal ya bukanan ya presentasi tapi sambil mengkritik dari teman-teman OPD saya lakukan itu. Jadi dulu tak ambil misalkan pasar Serpong itu bagus, bersih tak tulisan. Misalnya saya ngomong sama masyarakat, sama dulu kan ada yang daerah titik pantau kan seperti Bu RW yang Kungkuran itu kan sering itu. Terus saya ngomong Pak Ali almarhum juga itu saya ngomong inilah pasar yang ada bersih Serpong gitu. Tapi ini alhamdulillah tidak ada di Jepara. Terus saya bandingkan yang Jepara itu masih seperti ini. Kapan kita akan seperti itu? Masuk jalan yang bersih, tak gitu kan sahabat itu. Saya membuat kamera sendiri, nggak seperti jalan sekarang Mbak Dinda kan orangnya sudah bawa dokumenter bagus. Saya dulu hanya handphone, tak foto, tak buat slide sendiri. Sudah ada HP waktu itu ya Pak? HP sudah ada, tapi masih yang jadul itu. Nah, tapi fotonya bukan pakai HP. HP-nya belum bisa untuk motret, belum kamera bisa. Zaman itu ya. Kamera yang pakai itu MMC itu, kamera kecil saya beli itu. Itu nanti tak masukkan, terus kemudian di komputer nanti kita buat naskahnya. Ya belum videonya. Itu sudah puas saya. Bukan karena puas bisa mengkritisi, tapi puas membangkitkan semangat seperti itu. Itu yang kami lakukan di pembangunan. Terus kemudian sampai Dinas Indak dan alhamdulillah Dinas Indak kita dapat
itu Adipura berturut-turut terus sampai di Indak. Saya kan di Indak otomatis mengurusi yaitu tempat-tempat yaitu perdagangan, kita buat bersih. Jadi skupnya lebih kecil di Adipura 3 tahun. Di Dinas Indak itulah kita mencoba yaitu meneruskan dari pendahulu saya Pak Heri, yaitu kita mencoba menggebrak. Dan seingat saya, bukan saya mencoba itu pameran di mall itu pertama kali pameran di mall itu saya membuat pameran ukir, bukan pameran seluruh Jepara. Oh, jadi dulu pameran di samping kita pameran yaitu ada efek dulu masih Ivina, iya. Tapi belum pernah ada pameran UMKM itu ke mall. Saya mencoba dengan anggaran terbatas itu perdana. Saya pameran saya ingat saya itu di DP Mall itu ya waktu itu Pak Ikhwan masih sekarang masih hidup. Itu bisa ditanya, waktu Pak Iwan itu menjadi kepala dinas Perindak provinsi. Sehingga saya mencoba, karena saya habis pameran dari China waktu itu di Nanning waktu itu. Saya mencoba pamerannya dikemas seperti bagus. Terus kemudian cara peresmiannya bagus. Nah, terus mulai saya mencoba wong desa cara pameran di DP Mall. Waktu itu mall-mall yang lain belum banyak kan. Paragon belum ada kelihatannya dulu ya. DP Mall itu semua hebat. Saya ngontrak di situ, di lantai itu. Saya peresmian tak buat seolah-olah waktu saya di Cina. Jadi meresmikan supaya orang ikut serta dalam peresmian seluruhnya. Dari peserta itu semua kita nggak naik panggung, kita suruh pegang yaitu pita, tapi pitanya gunting sendiri dan kita kasih itu kayak apa bang api yang kertas itu. Semua pekan. Nah, ini kan sudah di kemarin teman-teman sekarang kalau sekarang sih nggak kaget. Zaman dulu tahun 2010 sudah keren ya Pak. Berarti itu harus luar gitu. Orang yang merasa pameran juga ikut semuanya. Dia meresmikan hanya di panggung Pak Iwan. Pak Iwan waktu itu sambutannya ya mengapresiasi kita bahwa salah satu kabupaten yang sudah berani untuk berpameran di Semarang. Harapan saya apa? Bukan kami meluruk ke Semarang untuk menarik yaitu UMKM itu ini loh di Jepara itu ada kayak ini produk-produk ini. Ayo datang ke Jepara. Kan nggak mungkin kita mungkin mendatangkan Jepara kalau orang jauh. Tapi kalau Semarang itu kan kota provinsi. Sehingga harapan saya waktu itu orang yang berwisata ke Semarang mampir ke DP Mall akan teringatkan, oh Jepara ono ini. Ada duriannya, ada trosonya, ada ukir-ukirannya. Di situ ada troso, ada macam-macam tak bawa ke sana semua. Termasuk kacang open yang senenan itu tak bawa seluruh pameran situ. Dan itulah ajang untuk latihan pameran. Dan di situ saya melihat bahwa orang pameran itu juga perlu pembelajaran. Karena saya melihat waktu itu saya mencoba orang pameran itu kalau nggak tahu itu dianggap orang jualan. Jadi waktu itu seperti ada salah satu pedagang troso itu tak ajak pameran Inakrab. Itu ke Jakarta itu kayak bawa box, terus tidak ada seni-seninya, terus gampangnya tempat counternya itu untuk pameran itu ya digelari dagangan sebanyak-banyaknya. Orangnya nggak kelihatan. Jadi kalau dagang ning troso, di Kliwon itu, jadi lesehan itu, dan dia orientasinya hari ini dagang dapat berapa, itulah keberhasilan pameran. Saya akan mendidik pada mereka bahwa orang pameran itu bukan yang didapat sekarang, tapi ke depan, future. Itu kayak apa? Jadi tidak perlu bawa semuanya, cukup bawa leaflet, foto-foto, dan mungkin yang paling eksotik itu apa dipamerkan di situ. Sehingga orang itu akan tertantang dan punya sifat keingin tahu. Wah, ini barang ini apik banget ya kan itu. Ini di mana ya? Ini gambarnya Pak. Akan datang lagi. Itulah tujuan pameran itu supaya orang datang lagi. Jangan dipuaskan di situ. Jadi orang penasaran. Terus saya menciptakan itu pameran di Jakarta, terus di beberapa negara, terus sama di Indak itu. Dan setelah berlalu perjalanan pergantian yaitu bupati, sampai bupati ganti Pak Kiai Marzuki itu. Pak Marzuki kita mencoba dengan adanya Pak Broto itu akhirnya juga kita di kepemimpinan beliau itu meninggalkan yaitu tokoh 3 wanita itu yang ada di Ngabel itu. 3 patung itu. 3 patung yaitu 3 tokoh wanita yaitu Ratu Sima, kemudian Ratu Kalinyamat dan Raden Ajeng Kartini. Itulah peninggalan itu. Waktu semasa Pak Indro sebelumnya juga ada kura-kura itu juga waktu Pak Indro. Oh, kura-kura itu. Karena mencoba membuat yaitu monumen. Kura-kura itu dibuat itu kan inginnya ya seperti siwet yang ada di Ancol.
Ya paling enggak itu. Paling enggak kan sampai sekarang ada peninggalannya dan bisa menjadi kebanggaan setiap orang mau wisata. Ono Kartini ada apa itu? Ada kura-kura paling besar di dunia kan gitu. Karena di situ itu contoh-contoh misalnya nomornya ya ditinggal pimpinan. Dan ketika di masa Pak Hendro itu juga muncul yaitu perbuk tentang masalah untuk melestarikan ukir-ukiran itu. Ya itulah. Dan saya waktu di perdagangan itu juga mencoba yaitu kita mematenkan yaitu perdagangan kita yaitu MUJ namanya, yaitu MUJ Mebel Ukir Jepara yang kita patenkan. Kita juga mendapatkan hak yaitu haki yaitu MUJ kekayaan intelektual yaitu untuk ukir-ukiran telah kita patenkan MUJ Mebel Ukir Jepara. Alhamdulillah setelah sekda ya kita mencoba yaitu untuk membuat fasilitas yang dulu misalkan kita kembangkan ya seperti Car Free Day yaitu untuk tempat untuk supaya meningkatkan meningkatkan cover Jepara. Karena Jepara itu dulu kan terkenal kota yang kecil. Dan orang tidak akan melirik Jepara kalau tidak memang tujuan ke Jepara. Beda sama Pati, beda sama Demak. Apapun orang ke Kudus lewat Demak. Dan itu apapun bisa terlintasi. Kalau orang Jepara tidak mau misalkan wisata, sekarang ke Karimun dia bisa lewat Semarang. Nah itu apa untuk membangkitkan investasi daya ungkit yaitu menata wajah Jepara. Makanya bisa dikatakan bahwa yaitu semacam yaitu tempat Car Free Day ataupun tempat yaitu untuk city walk itu bukan semata-mata Jepara itu kemelinti Jepara kok digedalan sak ambane gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya kita lebarkan jalan Kartini itu juga semakin wajah Jepara luar biasa dan cita-cita selanjutnya adalah city walk yang ada Jalan Pemuda. Itu baru dibangun separuh yaitu dari baru 2 tahun. Kita lihat yang datang investasi maupun dagangan yang dari kelas dunia kan sudah hadir di Jepara. Pertama memang KFC dulu sejak lama sudah ada. Sekarang ada Pizza Hut. Ya, Pizza Hut itu kan kalau kota kecil ada Pizza Hut-nya. Keren loh. Itu berarti kan menandakan bahwa Jepara itu peminatnya dan itu membangkitkan yang lain. Minisu datang. Termasuk di situ sudah ada toko baju yang bagus. Branded itu kan juga ada di Jalan Pemuda. Iya, betul. Nah, itu akhirnya kan nanti berdatangan. Nggak tahu konter-konter lain nanti akan datang ke sini. Itu kan luar biasa itu. Ini baru separuh. Belum sampai total sampai sana. Nah, ini harapan kami ini tujuan ini bukan tapi membranded Jepara. Ukir-ukirannya tidak akan hilang. Nggak akan hilang. Itu kan berarti nanti showroom yang ada di situ wah pasti hebat dan harga tanah luar biasa dan orang investasi itu akan luar biasa. Betul. Jepara kita tata sehingga itu cara bahasanya Mbak Dina itu glowing lah. Nah, ya kan? Kalau glowing kan apapun kan sudah menarik perhatian kan? Kan itu. Intinya gitu. Jadi ini yang saya coba. Kemudian tidak hanya menata sisi luarnya. Contoh misalkan kita mencoba sarana prasarana pembangunan, coba kita dengan kemampuan kita yang terbatas. Kemampuan APBD yang terbatas dan juga saya berupaya menggali APBD untuk PAD-nya. Ayo kita tingkatkan. Kesadaran pajak, kita mencoba typing box, alat rekam bayar. Makanya saya tadi barusan yaitu untuk meluncing atau mensosialisasi Perda 1 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Ayo kita sadar bahwa pajak yang saudara bayarkan itu termasuk membangun Jepara. Jadi itu, dan kalau membangun Jepara dengan tulus itu juga akan berkah amal. Makanya bayar pajak itu diniati yaitu amal insya Allah berkah. Karena itu yang pajak bukan dari jenengan semua, dari konsumen. Nah itu harapan kami seperti itu, sehingga PAD kita meningkat, sarana bisa kita. Pasar Brangsri yang 5 tahun nggak jadi-jadi, kita upayakan supaya jadi, supaya kita nanti akan beralih lagi. Karena kita nggak bisa membangun dengan yang prioritas yang banyak, kemudian kita bangun jadi satu promo itu nggak bisa, harus kita cicil. Tapi harus salah satu harus jadi. Nah, kita juga, saya dengan arahan Pak Bupati ya kita tetap minta arahan Pak Bupati dengan hasil musren. Dengan ini kan dengan tema yang sekarang yaitu kita perkokoh UKM ekonomi itu harus kita tetap kita bangkitkan dan kita sudah membuktikan bahwa di pandemi COVID Jepara itu tingkat pertumbuhan ekonominya paling bagus. Paling bagus. Alhamdulillah. Jadi kita di tingkat
nasional, Nasional. kita itu masih di angka 1 minusnya. Nasional kan 2. Sekarang kita sudah mencapai 5,59. Itu kan luar biasa, pertumbuhan ekonomi yang hampir menyentuh angka 6. Iya, Bapak. Itu sana-sana kan kita masih jauh, yaitu kita masih di atas, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian kemiskinan. Kita termasuk se-Jawa Tengah paling baik di tingkat kabupaten. Maksudnya bukan baik itu yang miskin banyak, bukan, tapi angka kemiskinan yang paling kecil. Iya. Tingkat pengangguran kita. Nah, itulah, Mbak, prestasi-prestasi itulah yang harapan kami tentunya itu bukan saya sebagai sekda, bukan, tapi itu karena kolaborasi antara eksekutif atas arahan Pak Bupati dan juga yaitu kerjasama dengan legislatif itu berjalan dengan baik, sehingga alhamdulillah kita juga mendapatkan predikat yaitu wajar tanpa pengecualian sudah 13 kali berturut-turut, dan kita mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan, kita mendapatkan WTP di atas 10 kali, di atas 10 kali berturut-turut kita ada penghargaan tersendiri. Dan kita juga pelayanan masyarakat terhadap zona integritas, pelayanan di PTSP perizinan itu kita mendapatkan yaitu predikat A, pelayanan baik terbaik. Dan untuk WBK-nya itu juga PTSP sudah mendapatkan wilayah bebas dari korupsi. Dan alhamdulillah saya di tahun 2022 juga akan mendapatkan penghargaan yaitu pejabat yang berintegritas dari KPK. Itu satu-satunya dari 3 sekda di secara nasional. Saya juga tidak berharap untuk itu, tapi dari KPK saya nggak tahu penilaiannya, alhamdulillah juga saya mendapatkan anugerah itu. Itulah yang saya persembahkan di sini, dan tentunya ini tidak terlepas dari dukungan semua, yaitu pegawai yang ada di Jepara, masyarakat di Jepara, sehingga kita bisa menyampaikan ide-ide dan anggaran itu ayo kita bahas bersama demi untuk menumbuhkan ekonomi Jepara. Saya kira itu, jadi anggaran insya Allah kita selalu yaitu tepat, yaitu pada posisi apa yang dimanfaatkan untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Baik Bapak, lengkap sudah, dan ini sudah menjadi satu film dokumenter yang bagus banget yang Bapak sampaikan tadi. Ini juga kami tadi belum bertanya tentang perjuangan Bapak di Persijap ya Bapak. Kalau ada itu pasti panjang banget karena saking banyaknya yang Bapak torehkan untuk Jepara. Baik Bapak Edi Sujatmiko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.